Pernahkah kamu merasa semua orang menganggapmu kuat hanya karena kamu anak sulung? Semua orang datang ketika membutuhkan bantuan. Semua orang percaya kamu bisa menyelesaikan masalah. Tapi, pernahkah ada yang bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Menjadi anak sulung seringkali bukan tentang siapa yang paling tua, melainkan siapa yang lebih dulu belajar memikul tanggung jawab. Banyak anak sulung tumbuh dengan kalimat yang sama. Kamu kakaknya, kamu harus mengalah, kamu harus memberi contoh. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, namun ketika diucapkan berulang kali, perlahan menjadi beban. Anak sulung mulai belajar bahwa keinginannya seringkali harus berada di urutan kedua. Ia belajar berbagi, belajar mengalah, belajar memahami. Bahkan ketika tidak ada yang memahami dirinya, ia tidak membenci adiknya. Ia hanya terkadang ingin diperlakukan sebagai anak, bukan selalu sebagai orang yang harus dewasa. Semakin bertambah usia, harapan keluarga juga ikut bertambah. Ketika mulai bekerja, ada harapan bisa membantu orang tua. Ketika adik membutuhkan, ada harapan untuk ikut menjaga. Ketika keluarga menghadapi masalah, anak sulung sering menjadi orang pertama yang dipanggil. Tidak ada yang salah dengan membantu keluarga, namun terkadang beban itu datang tanpa pernah ditanyakan. Apakah ia sanggup? Apakah ia sedang lelah?
juga sedang menghadapi masalah, ada satu kebiasaan yang sering dimiliki anak sulung, menyimpan semuanya sendiri. Saat sedih, ia tersenyum. Saat kecewa, ia berkata, "Tidak apa-apa." Saat lelah, ia tetap berjalan. Bukan karena tidak ingin bercerita, tetapi karena takut menambah beban orang lain. Ia memilih diam, dan diam itu perlahan menjadi kebiasaan. Banyak orang berkata, "Kamu kuat." Padahal kuat bukan berarti tidak pernah menangis. Kuat bukan berarti tidak pernah takut. Kuat bukan berarti tidak pernah ingin menyerah. Kuat adalah tetap melangkah meski langkah terasa berat. Namun orang yang selalu terlihat kuat juga membutuhkan tempat untuk beristirahat. Mereka juga ingin didengar. Mereka juga ingin dipeluk. Ada impian yang ditunda. Ada keinginan yang disimpan. Ada kesempatan yang dilepaskan. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena mendahulukan keluarga. Tidak semua orang melihat pengorbanan itu, karena banyak pengorbanan dilakukan tanpa suara, tanpa cerita, tanpa ingin dipuji. Menjadi anak sulung bukan berarti harus melupakan diri sendiri. Ia juga punya mimpi, punya cita-cita, punya kehidupan yang ingin dibangun. Membantu keluarga adalah hal yang baik, tetapi jangan sampai lupa bahwa hidupmu juga berharga. Kamu juga berhak mengejar impianmu. Tidak semua masalah harus
selesaikan sendirian. Tidak semua beban harus kamu angkat sendiri. Belajarlah meminta bantuan. Belajarlah berkata, "Aku sedang lelah," karena itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kamu adalah manusia. Jika ada orang tua yang sedang menonton video ini, peluklah anak sulungmu. Mungkin ia jarang mengeluh. Mungkin ia terlihat kuat, tetapi bukan berarti ia tidak lelah. Kadang yang ia butuhkan bukan uang, bukan hadiah, hanya ucapan sederhana. Terima kasih, ayah dan ibu bangga padamu. Kalimat itu bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Kalau kamu adalah anak sulung, aku ingin mengatakan sesuatu. Terima kasih. Terima kasih karena tetap bertahan. Terima kasih karena tetap berusaha. Terima kasih karena tetap menyayangi keluargamu. Semoga semua kebaikanmu dibalas dengan kebahagiaan yang tidak pernah kamu sangka. Semoga langkahmu dipermudah. Semoga rezekimu dilapangkan. Semoga hatimu selalu dikuatkan. Menjadi anak sulung memang tidak mudah. Ada tanggung jawab yang besar. Ada harapan yang tinggi. Ada lelah yang sering disembunyikan. Namun, ingatlah, kamu tidak harus selalu sempurna. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu hanya perlu terus melangkah, satu langkah demi satu langkah, karena orang yang terus berjalan pada akhirnya akan sampai di tujuan. Dan semoga di setiap perjuanganmu
selalu ada kebahagiaan yang menunggu di depan. Terima kasih sudah bertahan. Semoga Tuhan selalu menjaga setiap langkahmu.